Shalom. Puji akan nama Tuhan. Biar pagi hari ini kita boleh bersuka cita, kita boleh datang ke tempat ini dengan kerinduan hati kita menyembah Tuhan. Biar kita boleh merasakan kehadiran Tuhan melawat setiap hati kita pada pagi hari ini. Kita meminta biar Roh Kudus terus bekerja di dalam setiap hati pribadi kita, lepas pribadi. Yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah kita masing-masing. Mintalah lawatan Tuhan senantiasa melawat hati kita. Haleluya. Biar ini menjadi kerinduan kami. Haleluya, haleluya. Kerinduan kami untuk tindak. Ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Ku bawa kami lebih erat Tuhan. Erat dalam pelukanmu, amin. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Katakan hadiratmu Tuhan, hadiratmu kekudusanmu Bapa, penuhiku benar Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, benar Tuhan. Kami rindu menikmati setiap kehadiran-Mu melawat kami pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Biarlah kekudusan-Mu melingkupi kami pagi ini Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Kami meminta Roh-Mu bekerja senantiasa di dalam hati kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Ku
kasih setiamu, untuk segala kebaikan-kebaikanmu di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ada sampai pada hari ini. Di minggu pertama di bulan November Tuhan. Kami masih bisa bernafas, menghirup udara segar, masih bisa diberikan kekuatan, kesehatan. Itu semua karena kasih setiamu, karena kebaikanmu di dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-kebaikan yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya dengan ucapan syukur dan pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dari pagi hari ini Tuhan, kami datang untuk dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami datang dengan kerinduan kami untuk menyembah Engkau dan mengagungkan akan nama-Mu Tuhan. Biar pagi ini Tuhan, biar segala pujian dan hormat hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Hanya untuk kebesaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Oleh karena kasih setiamu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi ini kami minta agar Engkau menjamah dan melawat hati kami Tuhan. Melawat melalui pujian penyembahan kami. Melawat melalui firman-Mu Tuhan. Yang ada di tempat ini maupun di dalam rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa kuasa-Mu senantiasa berlaku dan melawat setiap hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita akan bangkit berdiri. Kita angkat, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Untuk segala kebaikan, untuk kasih setianya di dalam kehidupan. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersyukur dan lihatlah betapa
bagi nama kita. Oh Allah kita, dia Allah yang sungguh baik. Dia Allah yang maha besar dan ajaib. Dia senantiasa bergerak di dalam kehidupan kita. Dia telah mati dan bangkit bagi kita. Dia rela menyalibkan dirinya untuk menebus segala dosa-dosa kita. Amin. Haleluya. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Amin. Katakan dia mati bagiku dan dia bangkit bagi kita semua. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku. Amin. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Katakan dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, dia ada di dalamku. Berikan iman kita dan memenuhi hati. Amin. Dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenangan. Katakan dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Katakan Yesus, Yesus, dia baik bagiku. Yesus, Yesus, dia baik bagiku. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk. Kita akan memberi guna membantu pekerjaan Tuhan. Nanti saya minta Ibu Marta yang akan angkat persembahan kita. Setelah persembahan, nanti yang kedua kita akan mengangkat dana pembangunan. Yesus.
Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan di hadapan tatamu. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Puji akan nama Tuhan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memberikan hati kita dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Biar Engkau yang menyelidiki hati kami Tuhan. Engkau yang menilai setiap hati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku benar Tuhan, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku.
terima kasih untuk pemeliharaan-Mu sepanjang bulan yang telah lewat. Dan kami telah masuki hari yang ke-6 di bulan ke-11, bulan November 2022. Ini semua karena anugerah dari Tuhan. Kami sekarang ya Tuhan mau memperhatikan bacaan Alkitab firman Tuhan dan perenungannya. Marilah Tuhan menjamah dan menolong kami semua, baik yang di gereja maupun di rumah masing-masing, agar kami dapat ya Tuhan duduk dengan penuh perhatian untuk mendengarkan bacaan Alkitab firman Tuhan dan perenungannya. Roh Kudus memberikan sukacita damai sejahtera dalam roh jiwa raga kami, sehingga kami menaruh perhatian pada Engkau dan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Demi nama Tuhan Yesus bagi kemuliaan Allah Bapa Surgawi, dalam pengurapan Roh Kudus, kami berdoa menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja maupun yang di rumah masing-masing. Pujilah nama Tuhan. Di bulan November ini adalah merupakan bulan untuk kita mengevaluasi 5 panggilan kita atau 5 tugas gereja, yaitu berkaitan dengan pertama persekutuan, kedua penyembahan, ketiga pemuritan, keempat pelayanan, dan yang kelima penginjilan. Pada hari Minggu yang pertama ini saya akan mengajak kita untuk mengevaluasi panggilan dan tugas kita sebagai jemaat Tuhan berkaitan dengan penyembahan. Untuk itu saya mengajak kita untuk mengikuti bacaan Alkitab dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat 15 sampai dengan ayat 17 yang dibaca demikian. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 17 yang dibaca demikian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Pujilah Tuhan. Ada 4 suku kata dalam bacaan ini yang disebutkan 3 kali, yaitu apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Yohanes mencatat bahwa di pantai Danau Tiberias untuk ketiga kalinya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari kematian. Dalam pertemuan di pantai Danau Tiberias itu, Tuhan Yesus menyatakan bahwa ia tetap sama sebagaimana dahulu ketika ia menyuruh para murid menebar jala dan menangkap ikan yang sangat banyak. Ya, dalam catatan di kitab Injil Lukas 21 ini disebutkan bahwa mereka menangkap ikan sebanyak 153 ekor. Ya, sebelumnya mereka tidak mendapat apa-apa, tapi ketika Tuhan Yesus menyuruh menebar jala, maka mereka mendapat tangkapan yang cukup besar, ya. Dan ini membuat mereka teringat kembali peristiwa di mana
pernah Tuhan Yesus juga menyuruh para murid yang semalam-malaman tidak bisa menangkap ikan, tetapi ketika disuruh menebar jala, maka mereka mendapatkan tangkapan yang besar. Itu tercatat di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Ya, jadi Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 9 itu pertama kali Yesus mengatakan, tebarlah jalamu. Petrus berkata, Tuhan, semalam-malaman kami tidak tangkap apa-apa, tapi karena Engkau suruh kami tebar saja. Dan mereka menangkap ikan yang cukup besar, tapi tidak disebut jumlahnya berapa, cukup banyak, sehingga membuat murid-murid yang lain mengayuh perahu mendekat kepada jala di mana ada tangkapan itu, dan mereka ya merasa takjub. Bahkan Petrus berkata, Tuhan, ya saya orang berdosa, kalau boleh tinggalkan saya. Ya, karena Petrus melihat ini luar biasa. Dan ini peristiwa terulang kembali ketika Yesus bangkit dari kematian. Ketika murid-murid tidak bisa menangkap ikan pada waktu itu, dan Tuhan Yesus bilang, tebarkan jalamu. Maka mereka menangkap ikan dengan cara yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebenarnya Tuhan Yesus mau menyatakan, ia masih tetap sama. Ya. Sebelum kematian, sesudah mati, bangkit dari antara orang mati, ia tetap sama, berkuasa atas jagat raya ini. Sesudah sarapan dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus sebanyak 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Ya. Apakah engkau mengasihi aku? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus bertanya 3 kali untuk mengingatkan Petrus tentang kasihnya kepada Tuhan. Karena Rasul Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali ya, sebelum ayam berkokok. Apakah engkau mengasihi aku? Kasih bisa meluntur ketika ada tekanan ya, dan sebagainya. Oleh karena itu, pertanyaan Tuhan Yesus itu penting juga untuk diperhatikan oleh kita, ya, jemaat Tuhan masa kini, berkaitan dengan kasih kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal yang kita perlu perhatikan berkaitan dengan kasih kita kepada Tuhan. Yang pertama, kasih kepada Tuhan sebagai unsur penting dalam ibadah kepada Tuhan perlu dievaluasi terus-menerus. Saya ulangi lagi. Yang pertama, kasih kepada Tuhan sebagai unsur penting dalam ibadah ya, perlu dievaluasi terus-menerus. Yang kedua, kasih kepada Tuhan perlu dipulihkan dan dibaharui. Perlu dipulihkan dan dibaharui. Yang ketiga, yang terakhir, kasih kepada Tuhan hendaknya dimanifestasikan atau diaktualisasikan, artinya ditunjukkan, ya, diperagakan, dilakukan, saudara-saudara. Bukan hanya disebutkan, tapi harus diaktualisasikan. Ini 3 hal yang perlu kita perhatikan sebagai jemaat Tuhan masa kini, berhubung dengan pertanyaan Tuhan Yesus kepada Rasul Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Rasul Petrus yang pernah mengatakan, Tuhan, kalau mereka ini, murid-murid ini semua menyangkal meninggalkan engkau, aku tidak. Tapi ternyata 3 kali ia menyangkal Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, oleh karena itu mari kita memperhatikan 3 hal ini ya, berkaitan dengan kasih kepada Tuhan. Yang pertama, kasih kepada Tuhan adalah merupakan unsur penting dalam ibadah kita kepada Tuhan, perlu dievaluasi ya, perlu dievaluasi ya. Bicara tentang ibadah, itu esensinya atau unsur pentingnya adalah mengasihi Tuhan. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Ya, sebagaimana Tuhan Yesus menjawab pertanyaan seorang ya yang bertanya, Tuhan, hukum manakah yang terpenting ya dalam hukum Taurat? Nah,
Itu dinyatakan di dalam atau ditanyakan di dalam Injil Matius 22. Hukum manakah yang terpenting dalam hukum Taurat? Ada 10 hukum, ya. 1 sampai 4 itu berkaitan dengan panggilan kita kepada Tuhan. 5 sampai 10 berkaitan dengan panggilan kita kepada sesama kita. Ya, 10 hukum tadi itu dipertegas oleh Tuhan Yesus dengan hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi bicara tentang ibadah itu ada unsur penting yang sangat mendasar, yang sangat esensial, yaitu mengasihi Tuhan. Nah, ya, mengasihi Tuhan. Oleh karena kasih kepada Tuhan sebagai unsur penting dalam ibadah kita tentunya kepada Tuhan, maka itu perlu dievaluasi terus-menerus. Ya. Jadi jangan kita anggap bahwa kalau dulu kita mengasihi Tuhan, maka terus kita begitu. Nah, lalu tidak pernah dievaluasi, saudara-saudara, dinilai ulang. Benarkah kita masih mengasihi Tuhan atau sudah terkikis oleh tekanan hidup, oleh masalah-masalah tertentu, oleh karena kecintaan kepada dunia ini dan sebagainya. Dan karena itu perlu dievaluasi kembali. Sejak kita muda mungkin kita mengasihi Tuhan. Tapi apakah setelah kita lanjut umur kita mengasihi Tuhan atau tidak? Sebelum dapat pekerjaan atau sebelum kita tamat sekolah, kita mengasihi Tuhan. Tapi setelah kita tamat, ilmu makin tinggi, apa masihkah kita sungguh mengasihi Tuhan? Ya. Belum bekerja, sungguh mengasihi Tuhan. Dapat pekerjaan, sudah sibuk dengan kerja. Apakah kita masih mengasihi Tuhan atau tidak? Ya. Sebelum berumah tangga, sungguh mengasihi Tuhan. Setelah berumah tangga, punya istri, punya suami, punya anak, cucu dan segala. Masihkah kita mengasihi Tuhan? Nah, ini perlu dievaluasi. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi yang pertama, kasih kepada Tuhan sebagai unsur penting dalam ibadah kepada Tuhan perlu dievaluasi terus-menerus. Amin. Bulan ini kita evaluasi, bulan depan evaluasi, tahun ini evaluasi, tahun depan juga evaluasi. Masihkah kita mengasihi Tuhan? Ya, mengapa? Ada 4 hal yang membuat perlu kita mengevaluasi kasih kita kepada Tuhan. Yang pertama, nah, dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 2 dikatakan begini. Yang pertama, yang membuat harus evaluasi kasih kita kepada Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Bapak Ibu Saudara-saudara, jauh-jauh hari Rasul Paulus sudah memberikan awasan. Mari ingat ya, kepada Timotius, mari ingat bahwa sosok manusia akhir zaman akan seperti ini katanya. Kita sedang hidup di akhir zaman. Amin. Sosok manusia akhir zaman menurut Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2, yang pertama katanya manusia akhir zaman itu mencintai dirinya sendiri. Mestinya kasih kepada Tuhan itu 3 arah. Bicara tentang kasih itu seharusnya 3 arah. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, seperti diri sendiri. 3 arah Bapak Ibu Saudara. Tapi sudah terkikis. Hanya tinggal mengasihi
dirinya sendiri. Kasih kepada Tuhan tidak lagi, sesama tidak lagi, diri sendiri. Nah, karena itu perlu diwaspadai. Inilah sosok manusia akhir zaman, yaitu mencintai diri sendiri. Kedua, menjadi hamba uang. Nah, yang ketiga, membual. Yang keempat, menyombongkan diri. Yang kelima, menjadi pemfitnah. Karena itu hoax-hoax bertebaran dewasa ini banyak, Bapak Ibu Saudara. Ya. Memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Itu sosok manusia akhir zaman. Karena itu kita perlu mengevaluasi kasih kita kepada Tuhan. Amin. Ya. Mau tidak mau di akhir zaman ini itu akan terjadi. Kalau tidak kita evaluasi ya, kasih kita kepada Tuhan. Nah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, alasan yang kedua mengapa perlu mengevaluasi kasih kita pada Tuhan, menurut Rasul Matius, dalam catatannya di dalam Injil Matius 24 ayat 12 dikatakan begini, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, tadinya kasihnya hot, panas luar biasa, semangat Bapak Ibu Saudara. Tapi karena kedurhakaan ini bertambah-tambah, ya, itu mempengaruhi juga ya, pola pikir, perasaan hati manusia. Sana durhaka, sini durhaka, situ durhaka, semua. Waduh, kasih kepada Tuhan menjadi dingin. Kasih kepada sesama juga menjadi dingin. Jangan-jangan kasih kepada dirinya sendiri juga menjadi dingin. Ya. Nah itu karena itu perlu dievaluasi Bapak Ibu Saudara. Ya. Itu yang kedua, alasan kedua. Mengapa perlu evaluasi? Alasan yang ketiga. Menurut Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 15 sampai dengan 16 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Mencintai dunia ini. Itu juga bisa mempengaruhi kasih kepada Tuhan. Ya, tadi Rasul Yohanes mengingatkan bahwa kalau kita mencintai dunia ini, ya, maka kasih Bapa itu tidak ada pada kita. Karena kasih kepada Tuhan tidak bisa dicampur adukan dengan kasih kepada dunia ini. Kalau kita menaruh dunia ini dalam hati kita, maka kasih Bapa juga akan minggir dari kita. Seperti terang dan gelap. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan kita perlu mengevaluasi kasih kita kepada Tuhan. Mencintai dunia ini kan luar biasa sekarang saudara-saudara. Dan penguasa dunia adalah iblis. Kata iblis kepada Tuhan Yesus, semua dalam dunia ini akan kuberikan kepadamu, syaratnya sujud menyembah aku. Dan ada banyak orang hanya untuk mendapatkan dunia ini tidak segan-segan sujud menyembah iblis. Kalau demikian kasih Bapa tidak ada dalam dirinya. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, alasan yang keempat, mengapa perlu evaluasi kasih kita kepada Tuhan terus-menerus?
menurut Rasul Yohanes, dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 4 dikatakan begini. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 4. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dian Emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya, perlu dievaluasi kasih kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Alasan yang keempat yaitu rutinitas aktivitas kita bisa membuat kita kehilangan kasih yang mula-mula. Ya. Bicara tentang rutinitas itu artinya sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang. Nah, itu namanya rutinitas. Setiap hari makan kangkung, setiap hari makan kangkung, setiap hari makan pagi, siang malam makan kangkung, bosan. Itu bahaya rutinitas kalau tidak diwaspadai. Orang bawa kendaraan di jalan tol bebas hambatan dengan speed kecepatan 60 km per jam. Terus 60 km per jam. Nah, ini rutinitas ya. Jadi secara rutin. Begitu kecepatannya. Lama-lama kalau dia tidak waspada, dia ngantuk. Sekejap menyimpang. Itu bahaya rutinitas. Itu sebabnya kalau orang bawa kendaraan selalu maju. Kadang-kadang 60, kadang-kadang mundur sedikit. Supaya dia ada itu sesuatu yang bisa dia lakukan untuk mencegah jangan ngantuk. Ya. Jadi sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, kalau tidak diwaspadai itu bisa jadi bahaya. Itu namanya bahaya rutinitas. Nah, dalam bacaan ini Rasul Yohanes mengatakan bahwa Tuhan mengkritik jemaat Efesus. Apa kurang dari mereka? Kalau kita perhatikan bacaan tadi, dikatakan oleh Tuhan dalam ayat 2, Tuhan mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu dan ketekunanmu. Apa kurang dari mereka? Jerih payah, berjerih payah, bertekun. Ya. Kemudian di dalam ayat 3 dikatakan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, engkau tidak pernah mengenal lelah dan sebagainya. Itu namanya rutinitas. Tapi mereka tidak mewaspadai. Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang kalau tidak diwaspadai bisa kehilangan kasih yang mula. Setiap hari Minggu datang ke gereja, setiap hari dan Minggu ke gereja. Nah, setiap hari pelayanan gitu. Kalau tidak diwaspadai itu jadi rutinitas dan itu bahaya. Kita lakukan itu hanya sebagai formalitas. Kasih pada Tuhan sudah hilang. Karena itu perlu dievaluasi. Amin. Nah, apa kurang dari Rasul Petrus? Rasul Petrus bilang muka-muka ini menyangkal Tuhan, aku tidak. Ternyata menyangkal 3 kali. Nah, jadi perlu dievaluasi. Yang kedua, kasih kepada Tuhan perlu dipulihkan dan dibaharui. Karena itu mengapa Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus. Kan ia pernah menyangkal 3 kali. Kasihnya sudah terkikis. Perlu dibaharui, perlu dipulihkan.
Karena itu Tuhan berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Supaya Simon ingat kembali peristiwa dia menyangkal Tuhan 3 kali. Padahal sebelumnya berkata, Tuhan kalau yang lain mundur tidak ikut engkau, aku tetap ikut engkau. Ternyata menyangkal juga. Jadi kasih kepada Tuhan perlu dipulihkan dan dibaharui. Bukan saja dievaluasi, kalau ternyata perlu dipulihkan dan dibaharui, ya perlu dilakukan. Agar tetap menyala. Ya. Jatuh cinta itu mudah, tapi bertahan dalam cinta itu sangatlah istimewa. Ya. Orang jatuh cinta gampang, saudara-saudara, tapi bertahan itu luar biasa, saudara-saudara. Waktu masih muda, masih sama-sama ganteng, masih sama-sama cantik, ya. Tapi kalau sudah ya menjadi suami, ya istri masa muda di 70 tahun, 80 tahun, itu sudah keriput. Amin. Istri masa muda saya kalau masih hidup, nah itu tidak jauh berbeda 2 tahun dari saya. Kalau saya 70, ya mau 71 ini, maka dia berarti 69. Berarti sudah keriput, rambut sudah memutih. Nah, ya, itu istri masa muda saya. Kalau istri masa tua saya belum, saudara-saudara. Ya. Ya. Jadi perlu dibaharui, perlulah dipulihkan dan dibaharui. Amin. Supaya tetap hot, semangat, saudara-saudara. Saya masih ingat Bapak Ibu Saudara, ketika saya bertobat, itu masih muda kan begitu. Ya. Masih SMA, saudara-saudara. Pulang kebaktian masih pakai seragam pergi kebaktian. Kamu muda, bawa tas semua ke gereja. Semangat benar, saudara-saudara. Kebaktian kaum muda saya masuk, kebaktian wanita saya masuk, kebaktian doa saya masuk, kebaktian umum pagi saya masuk, ibadah umum malam saya masuk. Semangat saudara-saudara. Ibadah street meeting, ibadah di jalan, ya di terminal bus itu, ya saya hadir saudara-saudara. Semangat saudara-saudara. Dan itu harus dijaga. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu memulihkan dan membaharui kasih kita kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Nah, kasih kepada Tuhan hendaknya dimanifestasikan atau diaktualisasikan. Jadi tidak hanya ngomong. Ya, seperti orang sering memakai istilah NATO. No action, talk only. Ngomong saja, ngomong doang. Aksi nggak ada, tindakan nggak ada. Jadi kasih kepada Tuhan hendaknya dimanifestasikan, diwujud nyatakan, bukan sekedar diucapkan. Tuhan saya mengasihi engkau, tunjukkan kasih-Mu pada Tuhan. Rasul Yohanes mengatakan di dalam mengutip ya pernyataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 15 dan ayat 21 begini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi pernyataan Tuhan Yesus
dikutip dan ditulis oleh Rasul Yohanes dalam Yohanes 14 ayat 15 dan ayat 21. Kata Tuhan, kalau kamu sungguh mengasihi aku, tunjukkanlah. Dengan apa? Turutilah segala perintahku. Jadi kalau orang bilang dia mengasihi Tuhan, dia tidak turut perintah Tuhan. Bukan, itu NATO namanya. Ngomong doang. Ya, jadi kita perlu menunjukkan kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, ada waktu untuk ketemu dengan Tuhan dalam doa, baca Alkitab, datang dalam ibadah pribadi atau ibadah korporat berjemaat seperti sekarang. Kita menunjukkan bahwa sungguh kita mengasihi Tuhan. Salah satu Bapak Ibu Saudara. Ini perlu kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Jadi sebagai kesimpulan, hendaknya kita menjadikan pertanyaan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus untuk mengevaluasi, memulihkan, membaharui, dan menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bangun berdiri bersama-sama, kita menyanyikan satu pujian pada Tuhan. Haleluya. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, darah murah dan jelas. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan tara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bagi kita yang hadir di gereja, kita akan mengambil bagian dari sakramen perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah, disilakan untuk menyiapkan hosti dan anggurnya masing-masing. Sementara kita menyanyikan pujian ini, Ibu Dewi akan menolong untuk membagikan anggur dan hosti untuk kita sekalian. Ku telah mati kasihnya dan tak berarti lagi. Hidup ini
jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita masih menunggu karena rupa-rupanya bagi kita sekalian yang hadir di gereja ada yang belum mendapat bagiannya, dan kita akan mendengar bacaan firman Tuhan lebih dahulu dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan seterusnya. Dikatakan demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Pujilah Tuhan. Saya menghormati, saya nggak makan. Saya nggak layak pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita mengangkat hosti dan juga anggur melambangkan tubuh Yesus yang telah mengalami siksa salib. Oleh bilurnya kita telah disembuhkan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami kelemahan tubuh, baik yang ada di gereja maupun di rumah, percayalah bahwa oleh bilur Yesus telah disembuhkan. Demikian juga isi cawan melambangkan darah Yesus yang ditumpahkan untuk menghapus dosa kita sekalian. Mari kita berdoa pada Tuhan sebelum kita makan dan minum bersama-sama. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu pada hari ini, di hari yang minggu hari yang ke-6 di bulan November ini. Kami percaya bahwa pengorbanan-Mu ya Tuhan telah menebus kami. Bilur-Mu memberikan kesembuhan bagi yang sakit, darah-Mu menguduskan hidup kami. Ketika kami mengambil bagian dari sakramen ini, kami percaya bahwa oleh bilur-Mu yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan Tuhan menguduskan hidup kami oleh darah-Mu. Terpujilah Tuhan, haleluya. Hamba berdoa atas umat-Mu. Tuhan menurunkan berkat bagi kami sekalian. Haleluya. Saudara-saudara, dengan iman dan ucapan syukur, mari kita makan dan minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. 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 Mari kita memuji Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta melihat, semua Dia buat bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semua
Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Yang lemah dikuatkan. Yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semua Dia buat bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana bagi Engkau Tuhan, yang layak menerima pujian dan sembah kami. Engkau ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala penyakit kami ditanggung oleh Engkau. Segala dosa kejahatan kami ditanggung. Terima kasih untuk pengampunan dari segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk penyembuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk kekuatan-kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Engkau layak menerima segala pujian syukur kami Tuhan. Engkau sungguh amat baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ajaiblah Engkau Tuhan, ajaib, ajaiblah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, biarlah semua yang kami lakukan pada hari ini untuk memperingati kesengsaraan dan kematian-Mu, memberikan penguatan bagi iman kami, bahwa sungguh Engkau lebih dahulu mengasihi kami, sehingga biarlah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Terpujilah Tuhan, berkat Tuhan turun atas kami sekalian, baik yang hadir di gereja maupun di rumah masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk ibu-ibu yang, bapak ibu yang di gereja, juga yang di rumah. Pada kesempatan hari ini kita akan mendoakan saudara-saudara yang berulang tahun, yaitu pernikahan hamba Tuhan Pendeta Michelle dan istri yaitu Ibu Priska pada tanggal 4 bulan ini. Demikian juga untuk Ibu Marta yang berulang tahun pada tanggal 5. Dan pada hari ini Pendeta Michelle yang berulang tahun. Ya, ada 3. Tapi di samping itu juga ada Ibu Lili dan anaknya yaitu Jessica yang berulang tahun tanggal 3. Kita akan mendengar dulu kesaksian daripada Pendeta Michelle. Bapak Heri bisa tolong ditampilkan. Dan Ibu Priska sehubungan dengan pernikahan mereka pada tanggal 4 yang lalu. Bisa Bapak Heri? Disilakan Pendeta Michelle. Siapa yang mau jadi juru bicara? Pak Kepala apa lehernya? Shalom, selamat pagi buat setiap, selamat siang buat setiap jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, sudah menolong hingga 4 tahun umur pernikahan kami. Semua ada karena kebaikan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami. Kami mampu melewati semuanya ini. Kami cuma bisa bilang mengucap syukur buat pertolongan Tuhan dan juga pertolongan dari banyak orang yang senantiasa mementori kami, menolong kami, menasihati kami. Semua adalah karena banyak orang yang juga mendukung kami dalam doa.
Itu saja Bapak Gembala. Ya, baik. Terima kasih kepada Pendeta Michelle yang telah menyaksikan pertolongan Tuhan dalam kehidupan berumah tangga mereka. Puji Tuhan. Kita akan mendoakan pertama dulu untuk yang berulang tahun pernikahan, kemudian yang berulang tahun pribadi. Ya. Dan ada hadir di gereja Ibu Marta dan nanti akan diminta maju ke depan. Nah, ya. Berbahagialah yang datang di gereja karena dia akan didoakan di depan altar. Pujilah Tuhan. Bersyukurlah sebab Tuhan baik. Bersyukurlah sebab Tuhan baik. Bersyukurlah sebab Tuhan baik. Bahwasanya ku selamanya kasih setia Tuhanku. Bahwasanya ku selamanya Tuhan baik. Selamanya Tuhan baik. Selamanya Tuhan baik. Tuhan, itulah kesaksian kami bersama-sama dengan hamba Tuhan Pendeta Michelle dan istrinya Ibu Priska yang telah menjalani hidup berumah tangga dan merayakan ulang tahun mereka. Yang kesekian, ya Tuhan, kami berdoa agar kiranya berkat Tuhan turun ke atas hamba Tuhan Pendeta Michelle dan istri yaitu Ibu Priska, agar diberikan kesehatan, panjang umur, dan diberkati di dalam segala rencana-rencana ke depan. Engkaulah ya Tuhan yang mengetahui pergumulan mereka. Biarlah Tuhan yang membuat itu menjadi kenyataan. Dan ya Tuhan, apa yang dicita-citakan dibukakan jalan oleh Tuhan. Berkat Tuhan turun atas kedua hamba Tuhan ini, Pendeta Michelle dan Ibu Priska. Marilah Tuhan menyertai dalam hari-hari tahun-tahun yang akan datang. Dan Tuhan memberkati apa saja yang direncanakan dan diperbuat. Biarlah semua itu diberkati oleh Tuhan. Perlindungan kuasa darah dan bilur-Mu atas mereka, dan biarlah Engkau saja yang diagungkan. Pengurapan Tuhan atas hamba Tuhan Pendeta Michelle dalam pelayanan-pelayanan, dalam juga tugas tanggung jawab dalam keluarga. Demikian juga Ibu Priska sebagai pendamping. Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan, dan menyertai dalam segala apa yang dikerjakannya, dibuat Tuhan berhasil. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur untuk setahun yang Tuhan tambahkan dalam hidup berumah tangga mereka. Bahkan tahun-tahun ke depan kami serahkan dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dengan kedua hamba Tuhan ini. Tuhan, kami juga bersyukur untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan untuk Ibu Lili dan juga anaknya yaitu Jessica. Berkat Tuhan turun atasnya agar mereka ya Tuhan selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, diberikan panjang umur, dan diberkati dalam segala sesuatu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk semua ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu Marta mohon untuk datang ke depan, dan pengurus kaum wanita juga suka menolong. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan.
kesaksian daripada hamba-Mu Ibu Marta, bagaimana Tuhan sudah menolong dan menyertai ia dari hari-hari tahun-tahun ke depan yang setelah lalu dan tahun-tahun yang akan datang, bahwa Engkau sungguh amat baik. Engkau telah menyertai ia di dalam segala yang dia lakukan, dan Engkau membuat semua itu menjadi kenyataan. Kami bersyukur bersama-sama dengan Ibu Marta, ditambahkan umurnya. Tuhan memberkati ia agar ia sehat-sehat dan panjang umur. Apa yang ia rencanakan bersama dengan suaminya dibukakan jalan oleh Tuhan. Marilah Tuhan memberkati apa yang dikerjakannya. Berkat Tuhan turun atas Ibu Marta. Biarlah ya Tuhan ia boleh dipakai untuk melayani Engkau dan melayani keluarganya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi mohon perlindungan darah dan bilur atasnya. Tuhan menyertai di dalam segala hal yang dilakukannya, dibuat Tuhan berhasil. Kami bersyukur bersama-sama dengan Ibu Marta. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan turun ke atas Ibu Marta. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Tuhan berkati. Dari Ibu Leni, panitia khusus, apa Bapak Pice ada yang mau disampaikan karena sudah mendekat? Bapak Pice, Bapak Heri tolong ditampilkan Bapak Pice. Mengingat sudah mendekat apa Christmas family gathering, ya. Bapak Pice, apa yang mau disampaikan? Bapak Pice lagi izin Bapak Gembala. Oh, izin. Iya, belum ada pengumuman Bapak Gembala. Baik. Bapak Ibu Saudara, ya hari-hari itu berjalan dengan cepat dan nanti tidak rasa kita akan masuk bulan Natal, Saudara, dan kita doakan supaya kita semua sehat-sehat dan baik-baik saja sehingga bisa menghadiri kegiatan itu. Mari kita mengakhiri ibadah ini. Baik, kita akan mengakhiri ibadah ini sekaligus mendoakan Pendeta Michelle yang tadi hanya mendoakan ulang tahun pernikahan mereka. Kita akan mendoakan nanti sekaligus mengakhiri ibadah ini. Berdiri bersama. Tuhan Kaulah pengharapanku. Nyanyian ini sangat penting untuk dinyanyikan karena kata-katanya itu menunjukkan keyakinan kita pada Tuhan dan kerinduan untuk memuliakan Tuhan di sepanjang hidup kita. Tuhan Kaulah pengharapan. Pengakuan iman kami bahwa Engkaulah pengharapan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah kami, Juru Selamat kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami juga mendoakan hamba Tuhan Pendeta Michelle yang berulang tahun pada hari ini. Berkat Tuhan turun atasnya, pengurapan Tuhan menyertainya dalam pelayanan-pelayanan dalam keluarga, juga dalam pelayanan orang-orang muda dimanapun ia pergi dan melayani. Marilah Tuhan menyertai dia. Perlindungan darah dan bilur atasnya, dan marilah Tuhan memberkati apa yang dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil, dipanjangkan umurnya dan disehatkan selalu. Biarlah Tuhan saja yang diagungkan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan untuk 1 tahun yang Tuhan tambahkan atas hamba Tuhan Pendeta Michelle pada hari ini. Biarlah semua itu memuliakan nama Tuhan. Tuhan, di akhir dari ibadah ini kami mempersembahkan hidup kami
sebagai persembahan yang hidup, dan biarlah itu kudus dan berkenan pada Tuhan sebagai wujud ibadah kami yang sesungguhnya pada Tuhan. Marilah Tuhan menurunkan berkat-Mu atas kami semua, baik yang ada di gereja maupun di rumah. Biarlah kami jadi orang-orang yang diberkati Tuhan untuk memberkati orang lain. Marilah Tuhan mengutus malaikat-Mu berjalan depan kami. Tuhanlah yang menghardik segala kuasa jahat, kuasa sihir itu ditolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhanlah yang membuat kami beruntung dalam apa yang kami kerjakan dan apa yang kami rencanakan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Biarlah Tuhan menurunkan berkat-Mu dan menyertai kami, sehingga kami ya Tuhan boleh pulang, baik yang dari gereja pulang ke rumah masing-masing, dan yang ada di rumah biarlah Tuhan menyertai kami semua. Sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita semuanya. Mari yang percaya katakan amin. Salam, Tuhan memberkati kita semuanya. Pujilah Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati semua. Baik, Ibu Tuhan baik. Tuhan berkati.